Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratil mukarramin, segenap jamaah salat subuh berjamaah sekaligus ta'lim di ahad subuh ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada para guru-guru kita yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, segenap jajaran kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'mur dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari yang hari kemarin. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh dengan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan di hari ini Allah berikan kita rezeki yang halal dan barakah serta berlimpah untuk kita gunakan bekal beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di hari ini selalu berada di dalam ridha naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, dunia ini semuanya telah seimbang. Allah ciptakan dengan sempurna. Sebagaimana fitrah yang telah diciptakan, apapun yang diciptakan oleh Allah pasti semuanya itu akan hancur. Semuanya pasti akan kembali kepada titik nolnya lagi. Sesuatu yang ada sekarang maka suatu saat nanti akan tidak ada kembali. Ketika waktunya sudah tiba, maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang ada, karena Allah adalah yang tersifati dengan Al-Qadim dan Al-Baqa. Kemudian dunia ini andaikan saja tidak ada penyangganya, dunia dan isinya ini andaikan saja tidak ada penyangga pokoknya, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan di muka bumi ini. Muka bumi ini ada yang ngejagain, muka bumi ini ada yang menopang, ada yang menyangga. Apa penyangganya tersebut? Nah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan mencoba mengkaji salah satu keterangan yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Mudah-mudahan kita semuanya diakui murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan juga diberikan syafaat oleh para ulama-ulama kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Anil Hasanil Basri, dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau mengatakan, laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha. Ada 6 perkara yang menjadi pokok penyangga dalam kehidupan ini. Yang pertama, laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha.
andaikan saja tidak ada wali abdal di muka bumi ini, andaikan saja tidak ada wali abdal di muka bumi Allah, la khusifatil ardu wa ma fiha, maka bumi ini pasti akan tenggelam. Bumi ini pasti akan ambles dan isi-isinya juga akan masuk semuanya ke dalam tanah. Maka dengan adanya wali abdal ini Allah jaga kita sehingga kita semuanya ini tidak diambleskan, tidak ditenggelamkan, masuk ke dalam tanah. Makasih. Apa itu wali abdal? Wali itu banyak hadirin. Wali itu banyak. Wali itu ada wali abdal, ada wali kutub, dan banyak yang lainnya. Nah, wali abdal itu jumlahnya ini enggak kurang, enggak lebih 40 orang. Wali abdal itu jumlahnya enggak lebih. Al-abdalu arba'un. Wali abdal itu 40 orang laki-laki. Semuanya laki-laki. Wali abdal. Terbagi di dua tempat. Yang pertama Isna Asara Syam, ya. Isna wa Ishrun Syam. 22 ini ada di mana? Di negeri Syam. 22 orang ada di negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Satu yang masuk wilayah Syam sekarang itu Palestina, Suriah, Yordania. Jadi kebanyakan di Palestina itu kebanyakan wali-wali abdal. Nah, yang 18 lagi ini ada di Irak. Ada di Irak. Nah, jadi wali abdal ini kumpul di dua negara tadi. 22 orang kumpul di negeri Syam. Kalau sekarang itu Syam itu Palestina, ya, yaitu Palestina, Syria, Lebanon. Nah, Jordania itu 22 orang. 18 orang lagi kumpul di negeri Irak, gitu, ya. Ketika satu orang mati, maka langsung Allah ganti. Makanya disebutnya dengan wali abdal. Dan kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali yang 40 orang tadi Allah wafatkan semuanya. Kalau 40 orang wali abdal tadi Allah sudah wafatkan, maka terjadilah kiamat. Kenapa sebabnya? Bumi ini sudah tidak ada yang menjaga lagi. Seluruh makhluknya dan seluruh isi muka bumi ini akan Allah amblaskan ke dalam tanah. Kemudian Allah hancurkan tanahnya juga. Jadi yang ngejaga tanah ini, ngejaga bumi Allah, wali-wali abdal, kayak gitu, ya. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan mithla khalilir rahman. Muka bumi ini tidak akan pernah kosong dari 40 orang laki-laki yang seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi wali abdal ini mirip banget akhlaknya, sifatnya, kelakuannya mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa tugasnya wali abdal ini? Fabihim yusqaun. Karena adanya wali abdal tadi, maka makhluk di muka bumi ini diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabihim yunsarun. Dan dengan wasilah wali abdal ini, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadirin. Palestina dengan Jawa itu gedean mana? Gedean Jawa. Palestina sama Jawa Barat gedean mana? Jawa Barat. Luasnya sudah bertahun-tahun dibom sama Israel. Habis enggak? Enggak. Dibom, dibunuh, diblokade. Pada mati? Enggak. Masih pada bisa minum? Masih. Masih ada pertolongan? Masih. Secara akal, wilayah yang cuma seencret harusnya udah hancur. Bahkan perlawanan juga dengan seadanya kan gitu.
Tapi lihat, dengan izin Allah, dengan wasilah adanya para wali-wali abdal, Allah jaga Palestina. Walaupun porak-poranda, walaupun banyak kematian terjadi sekarang ini, tapi tetap Allah jaga kemuliaan negeri Syam. Suriah, negeri konflik, tapi Allah jaga Suriah tetap ada, nggak sampai hancur lebur. Ini semuanya barokah daripada wali Allah yang punya gelar abdal, ya. 40 orang. Nah, apa sih ciri-ciri wali abdal? Andaikan di kita ini punya 3 ciri ini, maka kita termasuk wali abdal. Apa cirinya? Salasun man kuna fihi fahuwa minal abdal. Ada 3 perkara, ada 3 sifat yang apabila 3 sifat ini berada di diri seseorang, maka orang tersebut termasuk wali abdal. Apa yang 3 itu? Yang pertama, ar-ridha bil qada. Ridha terhadap keputusan Allah. Wah, susah jasa kayak kita mah ya. Udah ngebudumbelan. Jangankan ridha terhadap keputusan Allah, jalan macet aja kita bikin status. Komen lagi kita. Ya. Nggak bisa lewat. Berarti seolah-olah kita ridha nggak dengan keputusan Allah? Enggak ya. Waduh, jauh Pak Pepen jadi wali Pak Pepen. Ada mobil macet di kampung besar kita ngomel. Pokoknya Pak Pepen. Oh, udah jauh. Yang namanya wali abdal ridha terhadap qada keputusan Allah. Apapun yang terjadi ridha. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka enggak khawatir, mereka enggak sedih. Para wali-wali Allah, biar kata jalan macet mereka enggak sedih. Kenapa? Karena enggak punya jalan mereka, gitu kan. Yang kedua, wasabru an maharimillah. Sabar menjauhi permaksiatan Allah. Sabar dirinya untuk menjauhi kemaksiatan. Dia sanggup untuk menjauhi kemaksiatan Allah. Padahal kemaksiatan di depan mata, kemaksiatan tinggal 1 jari bergerak saja maksiat nongol. Tapi dia sanggup menahan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat. Nah, yang ketiga, wal ghadabu fi zatillah. Ketika dia marah, marahnya karena Allah. Ketika dia marah, marahnya karena agama Allah diinjak-injak. Ketika dia marah, syariat dipermainkan. Barulah dia marah, dan marahnya itu karena Allah. Orang yang marah karena Allah, cirinya apa? Otaknya akan terus stabil, emosinya akan terus stabil, sehingga dia tidak kehilangan kontrol dirinya. Kalau kita marah, marahnya itu karena nafsu, kira-kira bisa kontrol diri kita nggak kira-kira? Enggak. Karena marahnya bukan karena Allah. Tapi orang yang marah karena Allah, maka akan terkontrol emosinya, kepintarannya akan tetap terjaga. Karena kalau kita udah marah, kepintaran kita akan turun, IQ kita akan menjadi jongkok. Yang tadinya putih bisa kelihatan merah kalau kita lagi apain? Lagi marah. Mana buktinya? Orang badannya gede, badan kita kecil. Kalau lagi marah, itu semua yang kelihatannya kecil. Bener gak kira-kira? Karena sudah tertutup oleh nafsu amarah. Nah, itu yang pertama hadirin. Andaikan tidak ada wali abdal, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan tenggelam ke dalam perut bumi. Itu yang pertama.
Yang kedua, walaulas salihuna lahalakat talihun. Andaikan di muka bumi ini tidak ada orang yang soleh, andaikan di muka bumi ini tidak ada orang yang soleh, maka orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah pasti akan celaka. Allah jaga kampung kita ini karena banyak orang-orang soleh. Sedangkan di Quran sudah digambarkan kemurkaan Allah itu bisa saja turun karena perbuatan maksiat kita. Dan bahkan orang-orang yang soleh yang tidak berbuat dosa pun bisa terkena fitnahnya kalau azab itu sudah turun. Mau bersyukur kita tiap subuh masih berjamaah. Bersyukur kita tiap subuh minggu masih ada yang ngaji. Bersyukur tengah malam masih ada yang bangun tahajud. Dalam sholat saja kita mendoakan saudara-saudara kita. Yang nggak sholat pun masih kita doakan. Saudara kita yang nggak sholat, saudara kita yang maksiat, masih kita doakan dengan yang baik. Masa ketika kita sudah sholat, selesai sholat malah mendoakan yang buruk buat saudara kita, kan nggak lucu. Mana buktinya dalam sholat kita mendoakan saudara kita yang nggak sholat? Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Kita ngedoain nggak sesama muslimin? Ngedoain. Masya Allah, tabarakallah. Saudara kita yang kagak sholat masih kita doain. Doanya doa baik, doa buruk. Doa baik. Tapi kenapa ketika kita sudah sholat, bibir kita malah mencaci maki saudara-saudara kita yang nggak sholat? Mencacinya itu bukan dalamnya, tapi orangnya. Kita itu harus benci terhadap sifatnya, bukan orangnya. Dia melakukan maksiat, tetap dia orang, tetap dia hamba Allah, tetap dia itu beriman kepada Allah. Hanya saja dia sedang melakukan maksiat. Masih saudara kita nggak? Masih. Selagi dia Tuhannya Allah, selagi dia nabinya Muhammad, selagi kiblatnya Ka'bah, maka dia tetap saudara kita. Kita punya kewajiban untuk menasehati, kita punya kewajiban untuk mendoakan yang baik buat saudara-saudara kita. Ya, bagian sholat ngedoain yang baik, di luar sholat jelek. Aduh, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga orang-orang soleh. Kita mah enak-enak tidur, orang-orang soleh mau bangun, ngewirid, zikiran. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tengah malam kita mah enak-enak tidur, kita mah enak-enak mimpi. Mereka merelakan dirinya tengah malam mujahadah, tengah malam wiridah. Masya Allah. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan adanya orang-orang soleh. Kita berterima kasih kepada orang-orang soleh. Harusnya seperti itu. Makanya andaikan tidak ada orang soleh, maka celakalah seluruh orang-orang yang berbuat maksiat. Langsung mati urusan orang yang maksiat. Langsung diazab sama Allah. Ya. Dua. Yang ketiga, kata Syekh Hasan Basri, walaulal ulama'u lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Andaikan saja tidak ada ulama, maka pasti seluruh manusia ini seperti hewan. Andaikan tidak ada para ulama, andaikan tidak ada para kiai, para asatir, para guru yang mulia, maka seluruh manusia ini akan berubah menjadi apa? Hewan. Kenapa?
karena mereka akan melabrak halal, haram sudah tidak mereka pedulikan lagi. Kiai banyak, haram masih kita lakuin, lajang terus. Bagaimana kalau misal tidak ada ulama? Maka semuanya pasti akan seperti hewan. Banyak ulama aja masih kayak hewan. Apa aja kita embat, nggak peduli punya orang, hajar terus. Ya, makanya kita mah kudu bersyukur di kampung kita masih banyak apa? Para ulama, para asatidz, ya, para guru-guru. Ambil ilmunya, dekati para ulama hadirin. Karena dulu di dalam satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Ali. Kata Rasul ke Sayyidina Ali, "Ya Ali, idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama'a qasiya qalbuh wa jasira 'alal kaba'ir li'anna al-'ilma hayatul qalbi." Nasihat Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ketika seorang mukmin melewati 40 hari tanpa duduk bersama para alim ulama. Kita nggak duduk sama para alim ulama selama 40 hari. Menjauh kita dari ulama, nggak duduk ngaji, nggak deket sama para ulama selama 40 hari, maka qasiya qalbu, hatinya akan menjadi keras. Wa jasara 'alal kabair, dan dia akan berani melakukan dosa-dosa besar." Makanya jangan jauhi para ulama. Jangan kita mencaci ulama, jangan menghina ulama, terlebih jangan ngomongin ulama. Jangan ngegibahin ulama. Kenapa? Kalau bahasa di kampung kualat. Kok begitu? Kanjeng Rasul memberikan gambaran. Ulama itu badannya penuh racun. Ulama itu semuanya badannya penuh racun. Artinya apa? Kalau kita ngomongin, sama saja kita memakan dagingnya. Sedangkan dagingnya itu penuh dengan racun. Artinya apa? Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat, kalau Anda berani ngomongin kiai, berani ngomongin ulama, berani ngejelek-jelekinnya. Sedangkan di kita bagaimana? Bibir kita, lidah kita gampang banget ngejelek-jelekin ulama. Ingat sekali lagi, ngejelekin saudara kita aja nih Allah gambarkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Apalagi ngomongin para ulama, ngomongin para kiai, dagingnya penuh racun. Berarti ketika kita ngomongin kiai, ngejelekin kiai, berarti sama saja kita memakan daging kiai yang mana dagingnya penuh racun. Maka disitulah bahasa kualat akan terjadi. Sok tengetkeun we, itu pesannya begitu. Jadi nggak bakal nemuin kebahagiaan orang yang jauh dari ulama, orang yang benci sama ulama, nggak bakal yang namanya menemukan kebahagiaan, nggak bakal yang namanya menemukan ketentraman. Walaupun hartanya banyak, tapi dia akan merasakan kesunyian, akan merasakan kesepian, dan semuanya tidak berguna. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan hati yang selalu cinta kepada para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi ilmunya para ulama. Dan nanti mudah-mudahan kita semua kumpul di akhirat beserta para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, walaula sultanu la ahlaka ba'duhum ba'dha.
Andaikan saja tidak ada pemerintah, andaikan saja tidak ada pemerintah, maka manusia akan saling bunuh. Kalau nggak ada pemerintahan, nggak ada kerajaan, nggak ada kenegaraan, maka semua manusia akan saling bunuh, akan saling menghancurkan. Ada pemerintahan saja manusia saling gontok-gontokan, apalagi tidak ada pemerintah. Ada polisi aja lampu merah masih dilabrak, apalagi nggak ada polisi. Betul Pak Beben? Kadang-kadang Pak Beben juga yang melanggar. Ya Pak Beben ya, insyaallah tabarakallah. Andaikan coba tidak ada pemerintahan di Indonesia, ya sudah kacau balau. Kacau balau. Ada pemerintahan saja masih kacau balau, apalagi nggak ada. Jalan ada yang ngurusin aja masih macet, apalagi nggak ada yang ngurusin. Masya Allah. Yang keempat. Yang kelima, ini yang lucu. Walaulal hamqa la kharabatid dunya. Andaikan tidak ada orang bodoh, maka dunia akan sepi. Jadi yang bikin ramai nih dunia orang bodoh. Masya Allah. Ya sih. Coba renungin dah. Orang yang bikin ramai dunia itu siapa? Orang bodoh. Orang pintar mah gak bikin ramai. Kenapa? Orang pintar sadar diri. Yang bodoh yang bikin ramai. Gak ngerti tapi ngomong. Ramai gak kira-kira? Ramai. Makanya yang bikin ramai dunia ini karena adanya orang bodoh. Andai di dunia ini nggak ada orang bodoh, semuanya jadi sepi. Nggak rame. Makanya cepetan mana angin sama mulut? Cepetan mulut. Cepetan mulut. Yo, kita kalau udah ngomongin orang cepet jasa itu kabar. Bener nggak Pak Pepen ya? Insya Allah. Kabar cepet jasa kalau udah ngomong itu di kejadian jam 7. Di jalan raya jam 7:05 udah nyampe ke pojok. Berarti cepet jasa. Sekali lagi yang bikin rame dunia ini adalah orang-orang bodoh. Jadi jangan kaget kalau misal apapun yang kita lakukan pasti rame. Bikin kebaikan rame. Nah yang bikin rame itu orang bodoh. Kita bikin kebaikan, apapun itu kebaikan, ada aja yang komen, orang bodoh itu. Karena orang pintar gak bakal komen. Orang pintar mah gak bakal komentar. Orang pintar akan memberikan masukan yang bermanfaat, bukan masukan yang menjatuhkan. Masukan itu cuma sekedar masukan, diterima atau tidak urusan yang menerima. Jangan lantas kita itu pengen diterima. Kadang-kadang kan yang bikin kacau itu kan begitu. Kita memberikan nasihat tapi ada di dalam diri. Dengerin tuh, pakai tuh, pengen begitu. Ini yang bahaya. Ya. Maka sekali lagi, laulal hamqa la kharabatid dunya. Andaikan tidak ada orang bodoh, maka dunia ini akan menjadi sepi. Yang bikin rame orang bodoh. Nah, ya. Makanya kalau ngaji sepi, orang bodoh semua nggak ngerti soal kayak gitu. Ya, tadi bapak pada tidur kali ini. Ya. Yang terakhir, walau larihu la atanna kullu syai'. Andaikan tidak ada angin, andaikan tidak ada udara, maka seluruh alam ini akan bau busuk. Andaikan tidak ada angin, maka seluruh alam raya ini akan berbau apa? Busuk. Jajal coba dah. Di rumah kita ada bau bangke. Nggak ada angin, kira-kira muter raya nggak di situ? Ngubek di situ. Kentut aja bau kalau misal nggak ada angin di situ aja Pak Haji. Ya, sampai lele pada mabuk di situ aja. Rasa nempelnya di hidung itu. Ya. Andaikan tidak ada angin, maka di kampung besar, wow, sebau-baunya bangke. Tapi karena ada angin, Allah tiup, Allah giring, itu bau kemana? Itu ke laut.
Makanya kadang-kadang kita suka nyium bau nggak jelas kan? Bener nggak kira-kira? Kadang-kadang ini bau apa nih ya? Bau bangkai, bau busuk, bau apa? Karena memang terbawa oleh apa? Oleh angin. Nah itu, andaikan